Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Marilah yang pertama kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih akan bisa belajar. Sebagai manusia yang haus ilmu, mari kita harus laksanakan menuntut ilmu di kapanpun dan dimanapun. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar lebih berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin. Alhamdulillah kita telah berdoa sebelum belajar. Silakan anak-anak duduk yang rapi, melaksanakan adab yang sesuai dengan menuntut ilmu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tokoh dan pahlawan di Indonesia ya. Tentunya kita sudah beberapa tahu ya tokoh dan pahlawan di Indonesia. Nah, sekarang harus lebih dalam lagi. Kita mulai ya. Nah, yang pertama atau di sini di slide yang kedua itu tokoh dan pahlawan di Indonesia itu yang pertama ada Fathahillah, yang kedua ada Haji Agus Salim, yang ketiga Jenderal Sudirman, yang keempat ada Cut Nyakdin, dan yang kelima ada Pangeran Diponegoro. Nah, yang pertama kita akan mulai ke Fathahillah. Nah, Fathahillah adalah salah seorang panglima perang keturunan Arab. Beliau memimpin pasukan gabungan dari Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir pasukan Portugis dari Sunda Kelapa. Pada tahun 1525, Fathahillah diperkirakan datang ke tanah Jawa. Kala itu juga telah menyadari adanya ancaman Portugis pada tahun 1522 di tanah Jawa. Pada awal tahun 1527, Fathahillah menggerakkan pasukan melawan pasukan Portugis. Kemudian yang menang adalah pasukan Fathahillah. Nah, ini sedikit cerita singkat mengenai Fathahillah. Nah, selanjutnya yang kedua ada Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres Keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Haji Agus Salim lahir dengan nama Mashudul Haq atau pembela kebenaran di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda tanggal 8 Oktober 1884. Beliau meninggal di Jakarta, Indonesia 4 November 1954 pada umur 70 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri, tetapi hidupnya tetap sederhana. Dikatakan bahwa rumah beliau sangat sederhana. Kemudian beliau juga sambil jualan minyak tanah. Hasil dari keuntungan jual minyak tanah adalah untuk ongkos perjalanan dinas negara, salah satunya dari Jakarta ke Yogyakarta. Masya Allah,
Sangat tawadu sekali ya beliau. Oke, sekarang yang ketiga, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan di Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia merupakan Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Pada usia yang masih terbilang muda, yakni 31 tahun, Jenderal Sudirman sudah menjadi seorang jenderal. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dan teguh dalam memegang prinsip. Walaupun pada kenyataannya ia sedang menderita penyakit paru-paru, tetapi Jenderal Sudirman tetap berjuang dan bergerilya bersama para prajuritnya. Mereka tetap melakukan perlawanan kepada tentara Belanda yang melakukan agresi militer kedua. Masya Allah, luar biasa sikap kepahlawanan Jenderal Sudirman ya. Selanjutnya yang keempat, Cut Nyak Cut Nyak lahir pada tahun 1848 di Aceh Besar. Beliau berasal dari keluarga bangsawan yang agamis. Dari garis keturunan sang ayah, Cut Nyak masih keturunan dari Sultan Aceh. Ayah Cut Nyak adalah salah seorang pejuang. Pada tahun 1873, Perang Aceh meletus. Ayah dan suami Cut Nyak melakukan perlawanan terhadap pasukan pemerintah kolonial Belanda yang memiliki persenjataan lengkap dan modern. Pada tahun 1878, suami Cut Nyak gugur atau meninggal. Peristiwa tersebut membuat Cut Nyak semakin berkobar semangatnya untuk melawan pasukan Belanda. Cut Nyak sangat ingin mengusir Belanda dari bumi Aceh karena Belanda telah meresahkan penduduk dan mengusik agama Islam. Masya Allah, ini pahlawan perempuan di Indonesia ya, yang berasal dari Aceh. Selanjutnya yang kelima ada Pangeran Diponegoro. Kehidupan di kalangan istana Yogyakarta sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam. Tingkah laku para bangsawan tidak lagi sesuai ajaran Islam. Mereka menggemari kehidupan mewah dengan menindas rakyat. Pemerintah kolonial Belanda berhasil mengkondisikan agar tingkah laku para bangsawan menjauhi ajaran Islam dan tidak lagi memikirkan nasib rakyat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro memelopori kebangkitan kembali kesadaran Islam. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro melakukan perang terhadap Belanda secara sembunyi-sembunyi atau gerilya, tetapi ketahuan oleh kolonial Belanda, lalu ditangkap dan dibuang ke Manado. Oke, lanjut. Yang keenam ada Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang ketujuh ada Ki Hajar Dewantara. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah seorang pahlawan dalam bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Perserikatan Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah guru. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah dengan tujuan untuk mengembalikan akidah yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam pada masa penjajahan Belanda sangatlah menderita dengan adanya sistem tanam paksa. Petani Muslim hidup dalam kemiskinan yang luar biasa, kelaparan dan berbagai penyakit. Dan yang terakhir, Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus menyandang gelar Bapak Pendidikan. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Nama asli beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pada tahun 1922, nama beliau berubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pernah menjadi wartawan dan penulis di beberapa surat kabar. Tulisan Ki Hajar Dewantara mudah dipahami, komunikatif, dan penuh semangat anti penjajahan. Tulisannya membuat kolonial Belanda marah sehingga beliau diasingkan ke Pulau Bangka. Sekembalinya dari pengasingan, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Beliau juga memperkenalkan 3 slogan dalam pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulada, di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, berikut adalah pengenalan tokoh dan pahlawan yang ada di Indonesia. Ini baru sedikit ya. Nah, sekarang tugasnya. Tugasnya adalah membuat mind mapping salah satu tokoh atau pahlawan yang tadi. Silakan teman-teman ya, anak-anak, membuat mind mapping salah satu saja, dipilih lalu dibuat, ditulis tangan dengan sebagus mungkin ya. Itu saja, silakan nanti kumpulkan maksimal hari Jumat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Mari kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan berdoa setelah belajar. Mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, beristighfar, astaghfirullahalazim, doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Sampai berjumpa lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.